Halo semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan analisa fundamental kali ini, saya akan melakukan review kinerja keuangan daripada ISAT, di mana berdasarkan berita terbaru diinformasikan bahwa perusahaan ini mampu membukukan laba bersih hingga lebih dari 1000%, ya, sehingga ini merupakan sebuah angka yang sangat signifikan ya tentunya, dan menarik untuk kita ulik lebih lanjut. Selain itu, saya juga akan memberikan pandangan tentang prospek perusahaan, khususnya after merger, serta estimasi valuasi harga wajar perusahaan, sehingga nantinya teman-teman bisa mengambil kesimpulan apakah saham ISAT saat ini itu layak beli untuk investasi atau tidak. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja. Di mana ulasan pertamanya akan saya mulai dengan ulasan laporan neraca perusahaan berdasarkan kinerja full year 2021, dan akan saya mulai dengan segmen daripada aset lancar perusahaan. Ya, dimana kalau kita lihat secara total, untuk total aset lancar ini bertumbuh 19,8%, dengan kontribusi terbesar itu berasal dari pos kas dan setara kas yang bertumbuh 129%. Jadi pos ini berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan daripada segmen aset lancar perusahaan. Dan nanti ketika saya melakukan ulasan arus kas perusahaan, teman-teman dapat mengetahui dari mana sih asalnya nilai kas ini ya, sehingga nanti bisa kita simpulkan indikasinya apakah positif ataupun tidak, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat dari sisi segmen aset tidak lancar. Itu kalau secara overall, total aset tidak lancar mengalami penurunan 2,4%, dengan kontribusi terbesar daripada penurunan ini disebabkan oleh pos aset tetap yang juga mengalami penurunan sebesar 2,1%. Nah, teman-teman, menurut saya secara pribadi, nilai 2,1% ini kecil ya. Dan ketika saya membaca catatan daripada laporan keuangan ini memang secara overall hanya disebabkan oleh adanya akumulasi depresiasi saja, sehingga nilai ini bisa kita abaikan dan tidak kita jadikan sebagai aspek negatif pada ulasan kali ini. Ya, jadi secara overall bisa saya katakan untuk penurunan daripada aset tidak lancar perusahaan ini merupakan kondisi yang normal saja. Oke, berikutnya kita akan lihat atau melakukan ulasan pada segmen liabilitas perusahaan yang akan saya mulai dengan liabilitas jangka pendek terlebih dahulu. Jika dilihat dari sisi total liabilitas jangka pendek, ini meningkat 26%, dimana kalau saya hitung untuk parameter current ratio-nya itu berkisar antara 0,4 kali pada tahun 2021, mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 pada level 0,42 kali, di mana kontribusi terbesar daripada penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pinjaman jangka pendek, serta terdapat bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang yang tercatat pada pos liabilitas ini. Ya, nah secara overall bisa saya katakan ya teman-teman, menurut saya pribadi ini sebenarnya kurang baik. Ya, kenapa? Karena terjadi penurunan current ratio daripada ISAT, yang dimana ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa ISAT mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek untuk membiayai modal operasional mereka, sehingga memang tidak ada jalan lain, perusahaan pasti akan meningkatkan pinjaman jangka pendek mereka seperti yang terlihat pada segmen liabilitas jangka pendek ini ya. Dan juga nanti ke depannya juga mungkin akan dilakukan yang namanya refinancing utang dan sebagainya ya, untuk bisa mengakomodasi kebutuhan akan likuiditas jangka pendek mereka untuk membiayai modal kerja operasional mereka. Nah, sekarang kita perlu perhatikan lebih lanjut di bagian segmen liabilitas jangka panjang ya, dimana secara total bisa kita lihat bahwa liabilitas jangka panjang ini mengalami penurunan 10% ya, dengan kontribusi terbesar itu disebabkan oleh penurunan pada utang pengadaan dan juga obligasi, namun terjadi peningkatan pada liabilitas sewa. Nah, secara overall teman-teman semua ya, kalau kita bandingkan antara perubahan yang terjadi pada liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang, maka ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, akan terjadi proses refinancing atau restructure daripada porsi liabilitas mereka, di mana perusahaan berfokus untuk mengurangi porsi pinjaman jangka panjang dan memperbesar porsi pinjaman jangka pendek, karena memang kebutuhan mereka seperti itu ya. Terlihat dari sisi peningkatan pada pos pinjaman jangka pendek perusahaan, dan juga terjadi peningkatan pada bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang perusahaan ya. Ini nanti akan menjadi PR tersendiri bagi ISAT ya, untuk diimprove ke depannya. Nah, ini menjadi sebuah poin consider yang perlu teman-teman perhatikan sebelum nanti memutuskan berinvestasi pada saham ISAT. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam ulasan laporan ekuitas serta arus kas perusahaan, yang akan saya mulai dengan laporan ekuitas terlebih dahulu, di mana secara total untuk ekuitas induk ini mengalami penurunan 20%. Nah, ini juga menarik teman-teman semua ya. Jadi kalau saya ulik lebih lanjut, sebenarnya penurunan ini disebabkan oleh adanya pembagian dividen perusahaan ya, untuk tahun buku 2021 senilai Rp920 per lembar saham, yang setara dengan Rp9,5 triliun
ya, dimana ini menyebabkan nilai ekuitas perusahaan mengalami penurunan. Namun ada satu catatan negatif yang menurut saya perlu dikonsiderasikan oleh teman-teman semua yang menonton video ini, dimana ketika saya hitung rasio dari perusahaan dengan adanya penurunan ekuitas ini itu meningkat ke level 5,15 kali pada tahun 2021 berbanding dengan 3,86 kali pada capaian tahun 2020. Ya, ini merupakan sebuah catatan minus menurut saya pribadi ya teman-teman semua, karena ini akan memperberat atau membuat neraca perusahaan menjadi lebih lemah ya. Namun memang di satu sisi kita harus mengapresiasi tindakan manajemen untuk memberikan apresiasi kepada pemegang saham dengan membagikan dividen. Namun tentu ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi perusahaan, khususnya bagi manajemen perusahaan untuk improve neraca mereka agar bisa lebih fleksibel lagi, agar bisa memiliki ruang ekspansi yang lebih kuat lagi. Karena kalau dia semakin tinggi itu akan memberatkan ya kinerja perusahaan, karena kondisi neraca mereka yang memang kurang baik seperti ini ya, dan tentu akan membuat ruang ekspansi mereka menjadi terhambat. Ya, tentu nanti kita akan melihat ke depannya tindakan-tindakan manajemen seperti misalkan refinancing hutang ya, dengan mengkonversi hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek misalnya, atau meningkatkan pinjaman jangka pendek, atau juga melakukan penerbitan surat hutang baru, serta juga melakukan penjualan aset-aset mereka sehingga bisa melakukan improvement pada neraca mereka. Hal ini pasti akan dilakukan oleh manajemen ISAT kalau mereka ingin improve posisi neraca mereka itu supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari sisi laporan arus kas, di mana saya hanya akan berfokus pada aktivitas pendanaan, karena menurut saya terdapat komponen-komponen yang menarik di situ. Ya, kalau diperhatikan di sini teman semua, bahwa ternyata ini terdapat ya peningkatan pada penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar kurang lebih 3,67 triliun, dan juga penerimaan daripada proporsi aset hak guna mereka sebesar 2,4 triliun, di mana memang sebagian besarnya itu ternyata dipergunakan untuk melakukan pelunasan surat utang obligasi serta sukuk mereka dan juga pinjaman jangka panjang. Ya, selain itu juga bisa kita lihat bahwa terdapat pembayaran dividen senilai 9,5 triliun tadi yang saya katakan. Ini menjadi bagian daripada arus kas di aktivitas pendanaan. Nah, secara overall di sini bisa kita simpulkan bahwa memang nilai kas yang kita sebutkan di awal ulasan tadi di bagian aset lancar itu memang kontribusinya berasal dari operasional perusahaan, ya. Jadi secara overall memang berasal dari operasional perusahaan, namun tidak lepas juga dari kontribusi peningkatan pinjaman. Namun bisa saya simpulkan secara saya pribadi, saya bisa katakan ini sebuah aspek yang cukup positif ya untuk perusahaan. Dan kalau ini bisa dipertahankan, maka akan ada way out atau akan ada proses improvement bagi perusahaan untuk bisa memperbaiki kondisi neraca mereka. Kurang lebih seperti itu ya untuk laporan aktivitas arus kas. Sekarang kita masuk dalam laporan profit and loss. Ya, di sini kita akan berfokus pada beberapa hal teman semua ya. Ada hal-hal menarik yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama-tama, kalau kita hitung, ini pendapatan perusahaan bertumbuh 12,4%, di mana ini dikontribusikan oleh semua segmen pendapatan perusahaan, dengan kontribusi terbesar itu berasal dari segmen pendapatan seluler. Ya, namun ternyata beban operasionalnya kalau saya hitung itu hanya meningkat 4,5% saja. Ya, artinya perusahaan mampu menjalankan efisiensi dengan baik sehingga mampu meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Namun ternyata terdapat keuntungan non operasional senilai lebih dari 7,25 triliun. Ini tercatat pada laporan profit and loss perusahaan. Ya, sehingga untuk lebih mencerminkan kinerja operasional perusahaan, sehingga kita perlu menghitung ulang seberapa besar sih laba bersih yang diperoleh perusahaan dari kinerja operasional mereka. Di mana saya dapatkan angkanya sebagai berikut. Ya, untuk laporan profit and loss 2021 berbanding dengan 2020, maka untuk laba bersih sebelum pajak itu kurang lebih 256 miliar. Ya, menurun drastis ya teman semua ya dari angka yang tercatat di laporan profit and loss sebelah kiri ini ya. Dan laba bersih after pajak itu hanya senilai 234 miliar. Kemudian untuk laba bersih entitas induk itu adalah senilai 230 miliar. Bisa dibandingkan dengan angka yang tercatat pada profit and loss itu senilai 6,75 triliun. Jadi menurun sangat drastis sekali karena saya take out nilai keuntungan non operasionalnya. Sehingga kalau kita hitung untuk lembar saham 5,43 miliar, maka kita peroleh EPS perusahaan itu hanya di level 42,4 rupiah saja. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini merupakan sebuah keuntungan operasional yang mungkin hanya berlangsung tahun ini saja. Ya, kita sering sebut sebagai one-off capital gain. Sehingga di tahun 2022 itu kemungkinan besar tidak akan diperoleh lagi. Sehingga untuk menghitung real kinerja daripada ISAT kita harus men-take out nilai ini. Dan nanti juga akan kita pergunakan pada saat kita melakukan kalkulasi valuasi harga wajah perusahaan. Oke, demikian untuk ulasan laporan keuangannya. Sekarang kita masuk ke dalam ulasan prospek perusahaan, khususnya after merger ya teman-teman semua. Jadi di sini saya memiliki 3 aspek yang menurut saya bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama-tama adalah dengan adanya merger antara ISAT dan juga Cisen ya, yang terjadi secara sah itu di awal Januari 2022. Jadi sedikit perlu informasi bahwa laporan keuangan yang saya review ini belum mencerminkan konsolidasi di antara keduanya ya teman-teman semua. Jadi masih merupakan konsolidasi daripada ISAT dan juga anak perusahaannya saja, seperti itu ya. Namun kedepannya ketika mereka sudah melakukan
merger secara sah, maka kedepannya di Q1 2022 harusnya sudah akan terlihat konsolidasinya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, karena dengan konsolidasi daripada biaya, capex, serta kekuatan finansial yang mereka miliki dari sisi infrastruktur yang mereka miliki, itu bisa menjadi sebuah sinergi yang baik ya. Namun perlu menjadi catatan bahwa sejauh yang saya tahu, kinerja keuangan daripada TRI itu masih mengalami kerugian. Ya, jadi kita belum tahu seberapa baik sih dampak konsolidasi ini kepada laporan kinerja keuangan ISAT seperti itu. Ya, namun dampak untuk revenue sendiri tentu akan lebih baik. Namun kita bicara mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, aspek neraca, aspek profit and loss, aspek arus kas itu seperti apa? Ya, dampaknya apakah bagus apa tidak? Karena kalau ternyata tidak bagus, itu tentu akan membuat pelaku pasar akan menurunkan rating atau menurunkan valuasi harga wajar daripada ISAT, ya, sambil menunggu improvement yang terjadi pada kinerja TRI seperti itu. Namun tentu secara overall dengan penggabungan infrastruktur yang mereka miliki, mereka tentu akan memiliki leverage yang lebih baik ya untuk bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, bagian nomor 2 yang menjadi view saya adalah akan terjadi potensi peningkatan pendapatan dari konsolidasi basis data yang mereka miliki. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa saat ini memang pemimpin provider telekomunikasi di Indonesia adalah Telkomsel ya. Kita sudah sama-sama tahu, itu memiliki kurang lebih subscriber 169 juta. Ya, dan diikuti dengan adanya penggabungan daripada ISAT dan juga TRI, maka menghasilkan subscriber di posisi nomor 2, yaitu sebesar 104 juta. Dan kalau saya tidak salah, ISAT itu kurang lebih 60 juta lebih, sedangkan kalau TRI kurang lebih 44 juta. Jadi mereka gabungkan ini kurang lebih mencapai 104 juta. Ya, jumlah yang sangat besar sekali, jauh meninggalkan Excel dan juga Friend seperti itu. Ya, sehingga ISAT sama TRI ini berada pada posisi kedua. Nah, dengan penggabungan konsolidasi basis data yang mereka miliki, tentu ini akan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu ini merupakan sebuah sisi positif dari hasil merger mereka bahwa pendapatan mereka akan lebih tinggi lagi, ya. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, kita belum tahu dampak dari sisi neraca dan juga arus kas lainnya, karena memang selama ini laba bersih daripada TRI itu masih mengalami kerugian. Sejauh yang saya tahu, laba bersih daripada TRI ini masih mengalami kerugian, sehingga nanti kita perlu cermati lebih lanjut ini bagaimana hasil konsolidasinya pada laporan keuangan ISAT di Q1 2022. Silahkan teman-teman subscribe ya YouTube channel saya dan juga bisa join ke free channel Telegram saya untuk bisa mendapatkan update ISAT lebih lanjut. Nah, faktor ketiga daripada prospek perusahaan yang bisa saya berikan pandangannya dari hasil merger ini adalah bagaimana perusahaan dengan konsolidasi infrastruktur yang mereka miliki, ya, otomatis wilayah-wilayah kerja daripada ISAT dan juga TRI mereka gabungkan seperti itu. Ini akan bisa meningkatkan kualitas jaringan, jangkauan sinyal serta layanan data yang lebih cepat untuk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan kalau kita sudah bicara kepuasan pelanggan, tentunya akan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan yang tentu sekali lagi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perusahaan ke depannya. Ya, jadi kurang lebih terdapat 3 aspek yang bisa saya berikan pandangannya dari hasil merger ISAT dan juga TRI, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian akhir daripada video ulasan kali ini, yaitu kita akan melakukan perhitungan estimasi valuasi harga wajar daripada ISAT. Nah, di sini saya akan melakukan pendekatan relative valuation dengan membandingkan kinerja serta valuasi antara ISAT dengan Excel, seperti itu ya. Karena memang sebelumnya ISAT sama Excel ini tidak terlalu jauh berbeda subscribernya. Namun memang kalau hasil merger ini akan berbeda jauh. Namun di sini kan kita masih menggunakan asumsi full year 2021 atau laporan keuangan 2021 di mana ini belum terkonsolidasi antara merger ISAT dan juga TRI, sehingga masih cukup layak kita bandingkan antara kinerja operasional serta valuasi daripada Excel. Seperti itu ya. Di mana data-datanya saya peroleh sebagai berikut. Untuk market cap ISAT itu kurang lebih di level 29,34 triliun ya, dengan lembar saham 5,43 miliar. Sedangkan market capnya Excel sangat tipis sekali bedanya di level 29,38 triliun dengan lembar saham 10,72 miliar. Jadi posisi harga ISAT ketika video yang saya buat itu kurang lebih di level 5.400, sedangkan Excel di level 2.740 ya. Dan kalau saya hitung untuk nilai EBITDA perusahaan untuk ISAT di tahun 2021 itu kurang lebih di level 17.312 miliar, sedangkan untuk Excel itu kurang lebih di level 13.526 miliar. Ya, jadi kalau kita bicara EBITDA di sini ISAT masih lebih unggul dibandingkan Excel untuk kinerja tahun 2021. Nah, dari sini kita bisa hitung kembali untuk enterprise value perusahaan. Atau ISAT harganya lebih mahal ya teman semua dibandingkan Excel. Itu ISAT pada level 60.552 miliar, sedangkan Excel di level 36.953 miliar. Jadi kalau kita hitung valuasinya menggunakan pendekatan EV/EBITDA, maka untuk ISAT sendiri kita dapatkan di level 3,5 kali, sedangkan untuk Excel kita dapatkan di level 2,73 kali. Dan kalau saya pergunakan lagi satu parameter untuk membandingkan valuasi di antara keduanya, misalkan dengan menggunakan PBV, maka saya peroleh untuk ISAT 2021 itu di level 3,2 kali, dengan Excel di 2021 itu di 1,46 kali, ya berdasarkan list price yang saya pergunakan pada video ulasan kali ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini kalau kita lihat dari sisi market cap ini kurang lebih hampir sama. Jadi kita bisa pergunakan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan daripada EBITDA. Ya, di sini bisa saya lihat kurang lebih selisihnya antara
EBITDA Excel sama ISAT ini kurang lebih antara level 26 sampai 28%. Nah, jadi kita pakai variasi di situ untuk menghitung estimasi harga wajar daripada ISAT untuk kinerja tahun 2021. Jadi kurang lebih datanya adalah sebagai berikut. Untuk komponennya kita bergunakan masih sama, yaitu EV/EBITDA. Jadi kalau kita hitung valuasi EV/EBITDA daripada Excel di level 2,73 kali, itu kalau kita kalikan dengan kurang lebih 28%, itu akan kita peroleh level daripada EV/EBITDA ISAT itu di level 3,46 kali. Dimana bisa kita katakan bahwa valuasi ISAT pada level harga 5.400 saat ini itu adalah relatif wajar. Dimana secara overall tidak akan jauh bergerak harganya kalau memang market masih berada pada kondisi saat ini seperti itu. Nah, dengan menggunakan pendekatan price book value, maka kita peroleh valuasi harga wajar ISAT itu berada di level 1,85 kali. Jadi kurang lebih kalau saya hitung di level 3.100 sampai 3.150 seperti itu ya. Jadi ini jauh lebih rendah dibandingkan harga ISAT pada saat video ini saya buat di level 5.400. Nah, sekarang seperti apa sih kesimpulannya teman-teman semua? Kalau bagi saya pribadi sebagai penganut value investing, saya bisa katakan bahwa valuasi ISAT di level harga 5.400 ini kurang menarik teman-teman semua. Karena kalau kita pakai perbandingan EV/EBITDA itu masih di level harga wajar perusahaan, sedangkan untuk menggunakan pendekatan price book value itu masih berada di bawahnya ya, sehingga harga saat ini masih overvalued. Sehingga bagi saya tetap akan avoid terlebih dahulu untuk ISAT sambil menunggu hasil konsolidasi daripada ISAT dan juga TRI terhadap laporan kerja keuangannya. Ya, dan yang paling penting di sini adalah teman-teman harus perhatikan apakah nanti setelah hasil konsolidasi terjadi itu akan ada improvement terhadap laba bersih daripada ISAT. Karena seperti yang saya mention tadi, itu laba bersih daripada TRI itu masih mengalami kerugian setahu saya sampai saat ini, seperti itu. Oke, demikian ulasan saya pada kesempatan fundamental kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah saham ISAT saat ini sudah layak investasi apa tidak? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktunya dan see you in the next video.